Halo semuanya, saya Jeff Lukman. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang ini, yang bikin RESTful API pakai Golang dalam 1 menit. Nah, kalau diperhatikan pada video sebelumnya, itu saya menggunakan Grace. Nah, Grace itu apa? Grace, kalau reponya sendiri Grace ada di sini, ada di GitHub ya. Di GitHub Core Grace, atau yang CLI-nya itu ada di sini. github.com/core/grace CLI. Jadi Grace CLI ini CLI-nya, jadi ada beberapa menu di sini, ada init, add, fmt, version sama help, cuma sebatas itu aja. Nah, otaknya sebenarnya di sini di Grace-nya ini. Jadi kumpulan apa ya? Ya lebih ke, saya sebutnya sih framework sih. Jadi satu bundle ini dia framework, jadi kerangka kerja dari RESTful API, makanya namanya Grace ya, karena RESTful API yang pakai Golang lah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja ya kita bahas satu persatu. Saya bahas dulu di sini dari mulai instalasinya seperti apa, sama seperti di sini. Yang jelas kita perlu ada gitnya dulu ya. Kalau kita pakai Golang kan kita perlu install git dulu tuh. Terus kalau udah kita install Golangnya, dan ini Golangnya sudah include sama GoPad juga diinstal juga. Nah, kalau sudah diinstal Golang, kita install nih Grace-nya. Kita go install grace.dev/grace/cmd/grace add latest. Nah, seperti itu. Kalau sudah diinstal, ini sudah versi terakhir, tadi saya ada update lagi versi 6.16. Jadi kalau kita lihat versionnya, Grace version, nah sini sudah 0.16 seperti itu. Oke, penggunaannya seperti apa? Di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada Grace init, Grace add, Grace fmt, Grace version sama Grace help. Nah, yang pertama kita Grace init dulu. Oh, sebentar, sini saya hapus dulu ya. Sini tadi yang dari video sebelumnya saya hapus dulu. rmrf demo. Nah, kita bikin lagi aja deh ya. mkdir demo lagi aja, namanya sama aja. cd demo. Nah, kan kosong ya. Nah, di sini kita bikin project baru. Kita mulai dari Grace init, sama kayak go mode init ya. Oke, Grace init. Nah, ini pertanyaan sama kayak yang di go mode init. Jadi kalau di sini ada tanda tanya, kita apa ini modul path ya, sama penjelasan sama yang di go mode init itu. Jadi ya kita bikin aja yang enak sih sesuai dengan repo kita, biar fleksibel. Nah, di sini tadi ya Jeffrey Lukman. Nah, tadi ada ini yang typo saya nulisnya. Demo. Nah, di sini project name, ini nama projectnya. Nah, nanti akan munculnya pengaruhnya ke dokumentasi API aja. Saya demo Grace. Oke, lanjutnya description juga sama, nanti pengaruhnya ke dokumentasi API yang Open API itu. Dikosongin, nanti ada defaultnya. Kalau mau kita isi juga boleh, cuma panjang lumayan. Saya kosongin aja. Jadi bisa diisi dari codingannya langsung setelah tergenerate seperti itu. Nah, terus di sini ada milih database kita mau pakai apa, mau pakai Postgre atau MySQL, SQL Server atau ClickHost atau SQLite atau yang lain. Nah, nanti kalau misalnya selain SQLite, berarti kan kita perlu setup env-nya ya, di setting sesuai dengan kita instalasi progress Postgre kita ada di mana, atau kalau pakai MySQL intinya kita disesuaikan nanti env-nya sesuai dengan yang di readme-nya. Nanti di readme-nya itu ada petunjuknya juga. Nah, biar cepat saya pakai SQLite aja ya, biar nggak usah nyeting lagi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, ini mau sekalian bikin endpoint baru apa enggak nih? Kalau bikin endpoint baru kita yes aja. Kita yes, nah maka dia akan mengenerate file-filenya, dan ini ada lanjutannya. Jadi ketika kita di sini nanti kan kebentuk filenya nih, kebentuk file-filenya selain API benerannya. Nah, API beneran ini maka di sini ditanyain bikin endpoint baru enggak. Kalau kita bikin endpoint baru, nanti ada lanjutan seperti ini, pertanyaan seperti ini. Template path-nya ngarah kemana? Nah, ini adalah default template sesuai dengan kalau misalnya kita bikin endpoint baru, nanti template-nya mau ngambil dari mana. Jadi kita bisa bikin beberapa template seperti itu. Ini defaultnya tentu saja ke template bawaannya dari awal. Kita yes aja, kita next aja. Nah, ini endpoint-nya kita mau ngarah kemana nih? Kita tadi kan saya contohin ini ya, /API/contact, kita samain aja deh. /API/contact. Jadi di sini ada pertanyaan, tanda tanya, ini buat apa? Ini endpoint-nya. Endpoint-nya mengarah kemana? Ya tadi contohnya /API/contact. Nah, lanjut nih prefixnya nih. Jadi kalau misalnya kan defaultnya kita ada di dalam src ini. Kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi, kalau misalnya mau ke custom ada di tempat lain gitu,
Nah ini kita arahin aja, misalnya ada masuk ke dalam lagi nih, di dalam src kita masukin lagi ke dalam folder misalnya, jadi src script misalnya data store ya, data store. Nah maka nanti filenya ini, file kontaknya ini, codingan kontaknya ini ada di dalam data store, jadi src data store baru kontak, seperti itu. Nah ini kontak ini apa, ini package patch-nya, jadi mirip kayak yang tadi nih, mirip kayak yang mana tadi, nah, ini modul pet, ini package pet ini ininya apa namanya tuh, yang di dalam apa namanya, di codingan golangnya itu ada package. Nah nama package-nya apa, nah, ini defaultnya sesuai dengan yang ada di endpoint ini, jadi ini dari plural dijadikan singular, seperti itu. Jadi kalau kita tanda tanya, nah ini jadi pet dari si ininya, package-nya itu apa. Nah kita enter aja sesuai default. Nah ini juga sama, ini struct name-nya defaultnya juga sama, dari sini juga dari endpoint-nya, tapi dijadikan singularnya dan dijadikan camel case. Kan tadinya di sini ini ya, kalau misalnya di sini kita endpoint-nya apa namanya, misalnya di sini snake case, maka dia akan otomatis jadi Pascal case, jadi jadi besar kecil seperti itu. Ini yes aja kalau nggak ada perubahan, kita kalau nggak mau kita ganti, kita yes aja. Nah terus ini mau bikin endpoint baru nggak? Nah di sini sebenarnya kita udah ada 4 default field dari endpoint ini sesuai bawaan template-nya. Jadi nanti kita bisa atur sendiri ya di template-nya mau apa aja bawaannya. Jadi yang pertama itu ada ID fieldnya, itu UUID tipe datanya. Terus ada lagi created at, itu ada datetime, updated at datetime juga, sama deleted at itu datetime juga. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin field selain dari itu, kita tambahin aja yes. Nah yes, misalnya tadi kita isi name ya, name kita isi. Nah fieldnya kita bisa pilih mau field apa. Nah sesuai dengan yang tadi, kita lanjut ke null string lagi aja. Terus kita lanjut lagi, setelah name tadi ada apa aja, ada email ya, ada email sama null string juga. Nah terus di sini ada yes lagi, ada apa, font ya, font. Oh ya, ini untuk naik turuninnya, untuk milihnya ini kita bisa pakai tanda panah atas bawah ya. Jadi kalau atas kita tinggal ke atas, kalau bawah kayak ke bawah. Nanti kalau misalnya mau kita udah pilih, kita klik enter aja, seperti itu. Nah kalau misalnya dirasa fieldnya udah cukup, nah kita yes aja. Nah salah, saya penuh ya. Udah deh, ini tambahin lagi satu lagi, is active. Nah ini kita kasih boolean deh. Nah jadi kalau udah selesai kita pilihnya no, jadi nggak nambah field baru lagi, kita pilih no. Nah ini akan nge-generate endpoint-nya. Jadi kan tadi nge-generate base project-nya nih, yang ini nih. Jadi base project-nya di-generate, terus di sini bikin endpoint-nya juga sudah tergenerate juga, dan udah dibikinin OpenAPI dokumennya juga, dan berhasil seperti itu. Jadi kalau kita jalanin ini nanti berhasil, cuman saya mau nunjukin satu-satu bagian per bagian dari repo ini. Jadi kayak saya buka dulu. Oke, saya pakai Sublime aja deh ya. Nah ini reponya yang sudah kebentuk seperti ini, kurang lebih kelihatan ya. Jadi di sini filenya yang kebentuk ada app. App ini adalah otaknya, nanti ada di sini semua. Saya jelasin nanti belakangan. Saya jelasin umum dulu. Di sini ada dokumen docs ini OpenAPI dokumen. Jadi ada UI-nya juga, sama ada dokumentasi API-nya tadi otomatis tergenerate seperti itu. Nah, terus di sini ada middleware, nanti kita bisa tambahkan middleware-nya di sini. Misalnya ada out, ada yang lain lah, intinya nanti bisa ditambahkan middleware di sini. Terus di sini ada src. Nah, src ini ada per masing-masing ini ya. Tadi kan kita bikin ini ya. Kita bikin di sini endpoint-nya kontak tapi dimasukin ke dalam data store. Makanya di sini kebentuknya src data store baru kontak, seperti itu. Jadi ini nanti per masing-masing endpoint akan ditampung ke dalam sini. Nah, di sini ada ininya juga, middleware. Middleware yang di sini adalah buat nyetingnya, middleware mana yang akan kita pakai. Ini migratornya ini nanti kalau misalnya kita pakai database, otomatis akan otomatis dibuatkan tuh field-fieldnya sama tabel-tabelnya. Nanti ditampung di sini. Router ini endpointnya ada di sebelah mananya, ditampung di sini. Ini scheduler, kalau mau kita ada scheduler apa namanya tuh, kayak semacam scheduler apa sih di sini? Cron. Kalau familiarnya sama cron ya. Kalau scheduler itu cron atau scheduler. Di sini ada seeder sama, nah di sini ada env file, ada contoh env-nya, env example. Nanti defaultnya ada di config ya. Di sini di core file-nya juga udah disiapin sama go sum-nya juga ada. Ini go mode tadi sesuai dengan kita bikin ya, go mode initnya itu apa, grace initnya itu. Terus di sini ada main.go, ini defaultnya di depan, kalau mau dimasukin di dalam ya terserah. Yang jelas ini defaultnya seperti ini. Terus sama dari readme-nya juga, di readme-nya ini ada penjelasan dari masing-masing
penggunaan ini ya, defaultnya ya. Jadi di sini ada cara getting startednya. Jadi masuk di clone reponya, habis itu masuk ke dalam foldernya. Terus env-nya nih dikopas, di setup sesuai dengan settingan kita gitu. Terus ada kode documentation juga ada di sini, ada OpenAPI dokumennya juga ada di mana sesuai di sini ya. Di sini ada OpenAPI dokumennya, kita /api/doc, kalau mau diganti bebas terserah. Nah terus apalagi di sini ada tesnya, cuma ini masih belum selesai sih sebenarnya, cuma udah bisa dicobain kalau mau nyobain. Ada buat benchmarknya juga, sama ada buat ngebuildnya juga seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama dari app dulu nih. App mau dari mana dulu ya? Dari sini deh. Dari sini dulu, kita dari awal dulu. Nah, di sini di main.go ini importnya cuma 2 yang ke ini, ada app sama src. Jadi app ini yang kayak semacam util atau helper seperti itu. Jadi karena kan dipakai di semua API itu pasti manggil function-function yang sama tuh, daripada ada duplicate redundant gitu, redundant function di sini. Nah, ini kita kumpulin di sini. Kita kumpulin di app ini semua yang dipakai di masing-masing API seperti itu. Nah, di sini kita setup dulu, kita init dulu. Di sini ada loggernya, ada cage, ada validator, ada translator, ada file store, ada database sama server. Nah, servernya ini nanti ada lanjutannya lagi nih, ada OpenAPI dokumennya kalau mau dinyalain. Terus di sini ada middleware, router, migration, seeder sama scheduler. Terus di start deh seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, bagian-bagian ini nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini versi saya ya, jadi kalau nggak usah komplain. Jadi ini versi saya aja. Jadi di sini kalau kita runut dari sini, dari main, terus kan di sini manggil app nih. Nah, kalau masuk ke dalam sini nih, di sini dari sini yang biru ini kan framework dan driver ya. Kurang lebih saya yang ada di sebelah sini nih isinya itu. Gimana sih ini? Kok kecil? Kecilin dikit. Nah, bisa. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini nih framework dan driver itu ada yang di sebelah sini nih. App ini framework dan drivernya itu ada di sebelah sana. Jadi kalau di sini itu benar pure ini aja nih, dari yang bagian yang hijau ini yang interface adapter, masuk ke dalam lagi ke dalam use case-nya atau application business rule-nya, masuk ke dalam lagi itu entity-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau lihat dari codingannya di sini, kan dari sini dari luar nanti masuk ke dalam nih, masuk ke router, habis dari router nanti masuk ke endpoint-nya. Nah, di dalam endpoint itu masuk ke RESTful API nih. REST API itu adalah ini interface adapter nih. Interface adapter. Nah, interface adapter ini defaultnya cuma disiapin cuma satu, defaultnya yang buat RESTful API aja, tapi nanti bisa ditambahkan lagi untuk interface adapter yang lain, misalnya dari WebSocket atau dari gRPC atau apapun terserah. Yang jelas ini nanti akan meneruskan ke use case-nya. Jadi di sini nanti kurang lebih bentuknya seperti ini, nanti dimasukin ke dalam use case-nya. Yang dipanggil sebenarnya itu adalah use case-nya ini. Seperti itu. Nah, ini saya belum bahas detail dulu terkait ini, saya bahas bagian per bagian dulu aja. Kurang lebih intinya seperti itu. Jadi use case ini adalah ini use case-nya, application business rule-nya. Tadi yang REST API ini adalah yang ininya nih, yang interface adaptornya. Jadi nanti ini bisa ditambahkan, gak cuma RESTful API tapi yang lain terserah mau ditambahkan. Nah, setelah dari use case, ini kan use case ini ada entity-nya. Entity-nya itu apa? Di sini ada modelnya. Di sini masuk ke dalam sini nanti ada model. Jadi nanti ada field-nya apa aja. Nanti kalau ada relasi kemana bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Jadi bisa has1, has2, has-money. Nanti cuma saya belum nyiapin dokumentasinya. Cuma yang jelas sih udah ready kalau misalnya mau has1 atau has-many dan sebagai dan macam-macamnya lah, intinya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut dulu lagi aja, kita bahas lagi lanjut ke dalam sini nih, dalam app ke masing-masing file di sini. Nah, di sini kan saya sebutnya tadi ini ya framework ya, karena masing-masing udah disediain kerangka kerjanya kurang lebih endpointnya seperti ini, bentuk file-filenya seperti ini, susunan filenya seperti ini, dan arsitekturnya seperti ini. Nah, di sini ada per masing-masing util itu per masing-masing file ini satu util, jadi kayak diklasin gitu kalau misalnya di Java atau di PHP gitu ya. Jadi diklasin, tapi di sini nggak langsung manggil ke ininya nih, walaupun di sini sebenarnya manggil ke Grace juga. Di sini ada embed dari Grace, tapi di sini ditampung ke interface. Jadi biar kalau misalnya seandainya pengen custom, nggak pengen ngambil dari Grace nih, pengen ngambil dari yang lain, nah itu bebas terserah. Yang jelas
Ini yang dipakai function-functionnya kurang lebih seperti ini. Jadi makanya di sini responnya itu interface. Jadi biar ini bisa bongkar pasang, dan ini kita bisa override ya. Jadi ini embed dari Grace ini biar kita bisa override kalau seandainya kita ada yang kurang oke nih di Grace-nya. Nah, tetap ngambil dari Grace biar nanti kalau ada update ada apa kita males ngotak-ngatik sini tapi ternyata ada bug yang ditemukan atau ada updatean atau ada tambahan fitur atau apa. Nah, ini kita tinggal update aja, tinggal import tinggal update Grace-nya aja, nanti akan dapat codingan yang barunya. Tapi kalau misalnya kita mau ada yang pengen kita modifikasi, kita bisa modifikasi di sini seperti itu. Atau misalnya ini kita nemu bug di Grace-nya itu ada yang kurang oke nih, terus kita nemu bug, kita benerin di sini. Nah, sambil nunggu pull request kita, nanti kita bisa bikin pull request ke Grace-nya, ke yang tadi ya, repo yang tadi yang ini nih. Kita bikin pull request, terus abis itu kita kita sambil nunggu pull request itu di merge itu kan nanti dicek dulu segala macam ya. Nah, kita bisa bikin dulu nih override functionnya dulu nih. Kita functionnya kita override dulu di sini. Ya udah, kita bisa tetap jalan tanpa kita harus ini nunggu selesai di merge dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti polanya sama nih, semua bagian di sini ada cache, ada crypto, ada yang lain, kurang lebih polanya seperti itu. Jadi ada interface-nya tapi embed dari si Grace seperti itu. Oke, lanjut dari sini tadi masih bagian dari interface adapter, dan di sini makanya di sini ada DB, ada driver dan device gitu ya. Di sini ada config. Nah, config ini defaultnya ini ada default variabelnya, maksudnya default config-nya yang dipakai di masing-masing di masing-masing util ini. Ini ada defaultnya, dan ini di override dengan yang di env tadi. Makanya tadi di sini ada env file ya, jadi bisa lewat OS atau bisa lewat env file, terserah. Yang jelas ini akan di override. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada .env atau dari env di OS-nya, dia akan di override yang dari OS seperti itu. Jadi defaultnya seperti. Jadi kalaupun tadi kalau kita contohin di sini kita langsung running nih, go run. Nah, itu kan bisa langsung jalan tadi tuh, karena dia sudah dikasih default ininya, default config-nya seperti itu. Oke, kita dari config kita lanjut lagi ke crypto. Kurang lebih mirip ya kayak cache. Jadi nanti ada interface-nya. Ini kenapa ada dua, ada crypto-nya dari crypto biasa sama new crypto. Bisa jadi kita ada lebih dari satu key gitu. Case-nya seperti apa belum tahu, yang jelas ada kemungkinan seperti itu di dunia luar. Nah, kita bisa bikin dua, lebih dari satu yang key-nya beda gitu. Oke, lanjut nih konteks, ada data type. Nah, ini data type ya, data type sama embed juga dari Grace, tapi kita bisa override juga. Dan ini default value-nya kita bisa bikin new value dari data dari data type-nya ini. Jadi data type-nya ini yang disediain ada 1, 2 yang sesuai dengan yang di sini lah ya. Yang tadi di sini, tadi waktu bikin kan kita milih data type-nya apa tuh. Nah, itu default-nya, tapi kalau mau kita pakai data type yang lain terserah sih. Yang jelas di sini kita disediain yang support null. Dan ini kenapa kita pakai support null gitu, karena gini, kalau kita pakai data type bawaannya golang kan dia selalu dikasih default value ya. Nah, itu kita nggak bisa bedain tuh mana yang mana yang dikirim tapi nilainya kosong. Jadi misalnya string berarti dikirim tapi null, isinya string kosong gitu, atau nggak dikirim. Nah, itu kita nggak bisa bedain. Jadi kita buat metode patch-nya itu kita nggak bisa dapat. Jadi kalau patch itu kan kalau intinya kalau kita nggak bisa bedain lah dia dikirim atau nggak dikirim gitu, kita nggak bisa bedain kalau pakai endpoint bawa tipe data bawahnya golang. Bisa sih pakai pointer tapi ribet lagi nanti. Jadi ini ya udah kita sediain tipe datanya seperti itu. Terus di sini ada DB-nya ini nanti ini support multi database ya. Jadi kalau misalnya pengen ada lebih dari satu database, ini nanti akan ditampung ke dalam situ. Jadi di sini ada connectionnya sama ada key-nya. Tapi defaultnya ini kita siapin cuma satu main. Kalau misalnya mau lebih dari satu nanti bisa diatur di setup di sininya. Jadi connect sama di sini ada config-nya kemana gitu. Tinggal diatur aja. Oke, lanjut nih ke query ini kan pengennya independen, nggak ini, cuma ini saya agak sulit buat biar bikin independennya. Jadi benar-benar plug aja, langsung ngambil dari Grace-nya langsung. Jadi codingannya benar-benar ada di Grace. Seperti itu. Di sini ada dua, ada first sama find. First itu get by ID, ini find itu get get list ya, sama pagination infonya. Nanti lebih lanjut nanti di use case-nya biar kelihatan. Nah, doc ini kalau kita mau ngisi dokumentasi terkait ininya, codingannya, nanti
ada di sini error, ini disediain new error handler sama not found error handler sama recovernya, tapi ini masih ada beberapa tuduhnya ya, ini diabaikan dulu aja. Memang belum selesai sebenarnya ini frameworknya, cuma udah bisa dicoba-coba kalau mau nyoba. Ini ada FS nya juga, ada TTP client nya juga, ada loggernya ini defaultnya ini ya sesuai dengan yang di default yang config tadi. Jadi defaultnya itu ditampilin di konsol sama disimpan ke log file, dan log filenya ini di rotate. Jadi kalau misalnya sudah melebihi dari max size nya dia akan dirotasi, jadi file sebelumnya itu kan disimpannya ke ini ya, ke mana nih, di sini disimpannya di file name ini nih, file name-nya defaultnya log api.log nih. Nah kalau file ini sudah lebih dari misalnya kita setnya berapa nih, misalnya 100 mega nih, kalau lebih dari 100 mega maka dia akan ngebentuk file baru. Jadi yang ini yang lama di replace, di rename jadi sesuai dengan jam dan tanggal pada saat itu. Nah di sini ada lagi, ada match age-nya sama max backup-nya. Jadi kalau sudah file-file yang udah lebih dari ini kan defaultnya 7 hari ya, kalau udah lebih dari 7 hari maka akan otomatis dihapus. Terus untuk ini maksimum backup-nya, kalau misalnya file file log-nya itu lebih dari yang ada di sini maka akan otomatis dihapus. Nah ini defaultnya kosong, berarti unlimited seperti itu. Oke lanjut, ini ada mock. Nah mock ini kurang lebih kayak gini. Jadi mock itu apa ya, di sini untuk ini kita bikin mock dari apa ya, dari function service yang pengen kita mock gitu. Jadi bohong-bohongan gitu. Jadi ada kalau sukses seperti apa, kalau berhasil seperti apa, ini kita bisa mock seperti ini. Jadi di function benerannya kita akan bikin seperti ini. Jadi nanti di function beneran nanti kita kasih config. Kalau config mocknya itu true maka kita yang dipanggil adalah mock. Nah selanjutnya sukses atau berhasil atau apapun kita aturnya di config seperti itu. Jadi udah support mocknya juga. Terus di sini model itu ya model nanti. Jadi ini ada default ininya buat nanti fungsinya untuk apa, untuk auto ini tadi yang solve, filter, pagination dan semacamnya itu otomatis dari situ, termasuk sama yang OpenAPI dokumen, walaupun belum selesai semua sih. Nah ini juga sama, ada OpenAPI dokumen. Nah ini OpenAPI dokumen ini untuk acuan untuk nge-generate OpenAPI dokumen. Jadi di sini adalah ininya nih untuk template defaultnya kita bisa atur di sini dokumentasi API-nya mau seperti apa. Nanti bisa dibaca sendiri ya di dokumentasi OpenAPI itu seperti apa masing cara bikinnya. Ini nanti diatur aja seperti ini, bisa dilihat di sini field-fieldnya apa aja dan dibandingkan dengan yang di dokumentasi OpenAPI dokumen. Seperti itu. Nah, nanti tinggal disisipin aja. Nah, untuk yang per masing-masing endpoint itu nanti adanya di OpenAPI dokumen, yang di masing-masing endpoint di sini ada lagi nih. Di sini ada OpenAPI dokumen. Nanti masing-masing endpoint itu diaturnya laginya di sini seperti itu. Oke lanjut, di sini server. Nah di sini server defaultnya kita pakai Firebird sebenarnya. Dari sini pakai Firebird, cuma sebenarnya bisa diganti dengan yang lain, cuma males ngurusin ya. Jadi intinya kalau mau pakai yang lain pun terserah, tinggal diganti aja di sini, diganti sama function-functionnya diganti. Pakai kita mau pakai apa, misalnya pakai echo atau pakai gin terserah. Tapi nanti berarti di template-nya ini juga disesuaikan juga yang di REST API-nya. Kalau misalnya pakai gin atau pakai echo, di sini juga diupdate disesuaikan dengan kita pakai gin atau pakai echo gitu, seperti itu. Jadi bisa di replace ya. Cuma ini defaultnya pakai Fiber, kurang lebih seperti itu. Nah ini Telegram buat ngirim API ke Telegram, ya cuma ada 3 ini aja sih, cuma add message, add attachment sama send. Nanti kita tinggal panggil. Nah ini kita bisa bikin buat Telegramnya sama kita bikin channel atau mau ke Japri nanti dicantumin ke config-nya, ke env-nya seperti itu. Di sini ada utility buat tesnya, ini juga sama, ada yang belum selesai juga nih. Nah ini masih to do, belum selesai. Jadi ini pengennya sih di sini nanti buat ngebandingin nih JSON elemennya. Jadi enggak full semua match sama persis, tapi kita yang dibandingkan adalah yang expectednya itu yang ada di sini doang. Jadi kalau misalkan ada aktual yang enggak ada di expected itu kita abaikan. Ini tapi belum selesai. Oke, di sini ada translator dan ada validatornya juga gitu. Validatornya pakai group Legilon ya. Nanti bisa ditampung ke struct-nya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada dokumen, OpenAPI dokumen, tadi bisa dijalanin ya. Nanti kita jalanin ya. Go run main.go.
Nah, sesuai dengan codingannya di sini ada mana tadi? Di sini di codingannya itu kan dia ditaruhnya di /api/doc ya. Ya udah di sini juga sama, kita /api localhost/api/doc. Nah, ini dokumentasi API-nya yang kita bikin yang ada di sini nih. Ini dokumentasi API-nya. Kurang lebih seperti itu. Tadi sampai mana lagi nih? Tadi sampai ini sampai sini. Jadi dokumentasi API-nya, nah hasil generated dari sini tadi ya, dari OpenAPI ini yang ada di sini sama yang ada di sini. Nanti akan mengenerate file ini, file openapi.json. Nah, ini filenya kalau dibuka seperti ini. Jadi ada get-nya, ada create-nya, delete, get by ID. Nah, ini per masing-masing ini update-nya ada di mana? Ada di sebelah sini nih, di OpenAPI ini. Nah, ini. Jadi kan tadi kan waktu kita bikin endpoint baru kita ngasih deskripsi nama endpointnya segala macam tuh. Nah, ini kebentuknya di sini, nanti tinggal kita atur aja mau kita namain apa. Terus sama tag-nya mau kita isi apa. Ini adanya di sini seperti itu. Oke, lanjut apa lagi ya? Oh, di sini kita berarti lanjut ke sini nih, ke per masing-masing file ini. Kita lanjut lagi, di sini ada file apa di sini? Di sini ada doc. Nanti kalau mau kita ngelengkapin dokumentasi dari si ini, kita isi di atasnya sini, kita kasih komentar yang panjang lebar di sini. Ini apa, fieldnya ada apa aja. Ya intinya penjelasan terkait endpoint ini itu ngapain aja gitu. Nah, terus di sini ada model. Model itu yang tadi ya. Di sini kita balik lagi ke gambar ini. Model itu adalah entity-nya. Jadi ini field-nya ada apa aja di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian. Yang pertama dia embed dari model biar biar sort, filter, pagination, terus migration segala macamnya itu otomatis. Nah, kita embed dari sana biar nggak terlalu panjang codingan di sini. Jadi di sini adalah kita tambahin yang kita butuhin aja. Jadi di sini bisa pakai kode login template. Oh, ini template-nya ya. Nah, jadi template-nya kita bisa atur nanti biar untuk nge-generate endpoint yang lainnya. Jadi default-nya seperti apa kita bisa atur sendiri, codingannya mau seperti apa. Nanti ketika grace add, nanti dia akan minta bikin endpoint baru, dia ngambilnya dari template-nya yang kita bikin, kita mau arahin template yang mana gitu. Nah, kita ambil dari sini aja deh biar kelihatan benerannya gitu. Nah, di sini. Jadi kan tadi kita bikin ID, name, email, phone. Jadi yang kita bikin kan tadi 4 ini ya. 4 Nah, 4 ini nih. Nah, ini tambahannya. Ini yang lainnya itu default bawaan dari template tadi. Jadi di sini di template-nya ini ada bagian ini ya, ini nggak boleh dihapus. Jadi kalau misalnya ini fungsinya untuk tadi buat yang akan disisipkan dengan yang di model benerannya. Ini disisipkan di replace dengan ini. Seperti itu. Nah, ini field-nya. Nah, ini kan defaultnya cuma ke satu tabel doang nih. Ini endpointnya ini, tabelnya ini. Nah, tabel version nih untuk apa? Kalau misalnya nanti ada penambahan field nih di sini, misalnya ada ditambahin gender misalnya. Sini gender. Di sini sama gender juga ya. Gender. Nah, setelah ditambahkan field ini kita perlu update nih sesuai dengan bebas mau di versinya sesuai apa, biar simple sesuai dengan tanggal hari ini aja, biar kita tahu terakhir di update itu kapan fieldnya. Jadi nanti ketika kita update lagi, ini saya contohin aja deh ya. Saya contohin di sini tanggal 5 April. Tanggal 2023 ya. 2023 gini deh. 2023 04 apa nih? Sekarang tanggal 5 ya, 05 14 53. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kita matiin, kita lagi, nah dia akan otomatis menjalankan migration. Nah, di sini dia ini saya disable ya ininya, apa namanya, debugnya aja. Kalau misalnya debugnya dinyalain nanti kelihatan query-query yang dipanggil oleh si database-nya ini. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, bahas lagi lanjutannya lagi. Tadi mana tadi lagi bahas model ya. Jadi ini defaultnya tadi satu tabel. Nah, ini tabel aliasnya. Jadi query yang kebentuknya itu saya contohin deh ya. Saya contohin query yang kebentuknya, berarti di sininya kita bikin ini micro.env. Nah, kita bikin apa nih config-nya di sini. Default config-nya itu ini ya, is debug ya. db is debug, kita set sama dengan true. Nah, maka kalau kita jalanin, nah ini kita
biar kelihatan ya query yang kepanggil, kita balikin lagi, kita tambahin lagi misalnya 54 gitu. Nah di sini kalau go run my.go, nah dia akan kelihatan nah ini query yang kebentuk. Jadi select bintang from kontak. Nah ini dia beberapa yang query yang jalan ketika kita panggil API-nya atau kita jalanin itu. Seperti itu di sini. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi nanti di sini ada tabel name-nya, terus di sini ada tabel alias name-nya. Nah, tabel alias name-nya itu nanti akan ngebentuk query sesuai dengan ada di sini. Jadi nanti di sini select bintang from contact as m. Nah, ini field-nya jadi select MID, MName, MGender dan seterusnya gitu. Terus di sini ada from contact as m seperti itu. Nah, di sini kalau ada relasi ada bisa left join atau inner join atau outer join, nah ini bisa diatur di sini. Relasinya ke tabel mana. Seperti itu. Nah, di sini JSON-nya ini dia bisa pakai ini nih. Kalau misalnya dia ada objek nih, misalnya di sini ada anggapnya user gitu ya. User titik ID atau user titik name. Jadi nanti titik ini akan di dot notation ini, titik dot notation-nya akan dikonversi menjadi objek seperti itu. Jadi biar nggak ribet nyusun struct-nya. Kalau digolong kan pakai struct, bikin objek ribet tuh, jadi panjang intinya objek struct-nya. Nah, ini biar ringkas, di sini tinggal pakai dot notation aja. Jadi name titik apa. Jadi pakai dot notation itu biar lebih ringkas aja sih. Kurang lebih seperti itu untuk yang di bagian model. Oke, lanjut lagi ke bagian use case. Use case di sini ada bagian-bagiannya ya. Use case di sini. Jadi di sini use case ada beberapa use case. Ini handler ini ininya kayak semacam kelasnya seperti itu. Terus di sini use case-nya ada di sini. Jadi di sini contohnya nih di get by ID. Jadi di sini benar-benar pure nggak manggil ke mana-mana nih, cuma ke app doang. Di sini ada get by ID, ada get gitu. Nah, di sini yang pertama-tama nih saya contohin satu get ini aja ya. Jadi di sini contohnya get kontak. Di sini dia akan ngecek nih permissionnya. Nah, ini sebenarnya belum selesai juga sini validation permission. Jadi nanti kalau misalkan ternyata dia nggak punya akses ke sini, maka dia akan dikasih respon 404. Jadi dia nggak 403. Jadi dia nggak boleh nge-get data kontak misalnya. Nanti kalau misalnya boleh nih, seandainya ininya responnya true, maka kita lanjut lagi nih, kita ngecek nih cache-nya dulu nih, cache-nya ada nggak. Kalau ada cache-nya maka kita ngambil dari cache. Tapi kalau cache-nya nggak ada, maka dia ngambil dari database. Nah, dari database di sini akan di prepare dulu database-nya, ngambil dari database yang sesuai dengan yang ada transaction-nya. Jadi ada commit rollback-nya, kita ngambil dari situ default-nya. Nah, kalau dapat, nah baru nih ngambil dari database. Di sini ngambil nge-get pagination-nya, informasi terkait pagination-nya. Setelah dapat, kita nge-get lagi isi datanya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-get count-nya doang tanpa ngeliat ini, ya udah di sini per page-nya kita set aja 0. Jadi kalau kita set 0, nanti dia cuma dapat count-nya aja, cuma dapat respon ini aja. Tapi kalau misalnya selain itu, maka ya udah lanjut lagi, kita nge-get juga isi datanya seperti itu. Oke, terakhir kalau udah selesai dapat set datanya, terus nanti dikasih responnya itu di sini sih map string interface sih, list model. Jadi di sininya map string interface. Jadi kalau yang get by ID ada objeknya langsung di sini mana tadi. Nah, ini kontak. Tapi kalau yang di get list kan kita jarang dipakai ya, dari list itu jarang dipakai di use case yang lain. Jadi ya udah di sini langsung map string interface aja, langsung dilempar ke interface adapter seperti itu. Oke, selesai sih sampai sini dulu aja. Untuk selebihnya bisa dibaca-baca sendiri aja. Nanti saya mungkin minta reviewnya ya, minta tanggapannya nih dari arsitektur seperti ini kurang lebih oke nggak gitu. Jadi yang jelas sih ini sudah dipakai sebenarnya, sudah di production juga. Cuma banyak yang di frameworknya ini nggak dicantumin di frameworknya karena lebih banyak di project benerannya gitu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.